Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sekarang bertemu pada perkuliahan pertama untuk mata kuliah New Theology di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Karena itu saya ucapkan selamat berjumpa untuk pertama kalinya, atau bagi yang mengulang, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah New Theology ini. Kita langsung masuk ya ke pembahasan New Theology, dan pada bagian pertama ini kita akan membedah pengertian teologi yang secara umum diartikan sebagai ilmu tentang Tuhan. Secara etimologis, kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Jadi teologi itu berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Sebagian memaknai logos sebagai kata-kata. Jadi logos itu punya dua makna dalam bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah ilmu, yang satunya lagi adalah kata-kata. Sehingga teologi itu secara harfiah itu bermakna kata-kata atau firman Tuhan. Jadi theosnya artinya adalah Tuhan dan logosnya artinya adalah kata-kata atau firman Tuhan. Maka teologis itu bisa bermakna segala hal yang terkait dengan firman Tuhan atau kalam Tuhan. Nah, secara terminologis teologi bermakna sebagai ilmu yang membicarakan Tuhan dan berbagai ajaran Tuhan berdasarkan kepada firman-firmannya. Di sini juga disebutkan bahwa secara dalam teologi firman Tuhan itu atau kalam Tuhan itu menjadi premis mayor. Kemudian dari premis mayor itu dihasilkan berbagai diskursus cabang ilmu-ilmu agama. Kita sebagai orang Islam, firman Tuhan itu adalah Al-Quran kan ya. Nah, kemudian dalam teologi Islam atau kita kenal sebagai ilmu kalam ilahi itu menjadi premis mayor. Maksudnya apa sebagai premis mayor? Kan kita kalau sedang melakukan penelaahan terhadap sesuatu, cara berpikir itu kan mengikuti silogisme. Ada yang disebut dengan premis mayor, dan kemudian ada premis minor, dan kemudian diambil kesimpulan. Sebagai contoh yang sangat kita kenal, misalnya semua manusia itu mati. Aristoteles manusia, maka Aristoteles pasti akan mati. Nah, premis mayornya mana? Premis mayornya adalah semua manusia itu pasti akan mati. Nah, premis mayor ini, dari mana kita bisa mendapatkan premis mayor? Premis mayor itu didapatkan dari sebuah, kalau di sini kan premis mayornya adalah seakan sebagai hal yang aksiomatis ya, bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Nah, ini hal-hal yang aksiomatis yang kemudian diyakini sebagai landasan untuk kemudian kita bisa berpikir ke arah lebih lanjut, menghasilkan satu kesimpulan yang lain. Dalam hal ini adalah kesimpulannya dari contoh yang tadi itu adalah bahwa Aristoteles pasti akan mati. Itu kan kesimpulan ilmiah. Di mana didapatkannya? Diawali dengan adanya premis mayor, yaitu semua manusia mati. Nah, di dalam ilmu kalam atau teologi yang menjadi premis mayornya itu adalah kalam ilahi. Misalnya gitu ya, kan berkembang tuh pemikiran kalam terkait dengan Jabariyah dan Qadariyah gitu ya. Kalau kurang lebih, kalau yang Qadariyah itu menjadikan kalam Tuhan, ayat-ayat tertentu sebagai landasan untuk dijadikan sebagai argumen ketika mereka mengatakan bahwa manusia ini memiliki ikhtiar. Misalnya itu kan kaum Qadariyah. Apa itu? Misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan
Innallaha la yughayyiru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu mengubah nasib dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya bergantung kepada kehendak, ikhtiar dari manusia mau berubah atau tidak. Atau ayat yang lainnya yang sama-sama dianggap mendukung gitu kan ya. Walaupun kita tidak akan masuk ke sana loh nantinya karena ini bukan pembahasannya. Saya hanya ingin memberikan contohnya saja. Misalnya apa? Misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat Al-Qur'an mengatakan misalnya inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami Allah hanya menunjukkan jalan, terserah kepada kalian manusia apakah kalian akan menerimanya, mensyukurinya dan kemudian menerimanya petunjuk itu atau kalian ingkar. Akan tetapi misalnya kalau kaum Jabariyah mengatakan tidak, itu Tuhan tuh punya kehendak. Nah, ketika dan kehendaknya itu sedemikian rupa kuat dan meliputi setiap perbuatan manusia, apapun juga sangat bergantung kepada manusia, bahkan terkait dengan petunjuk menjadi orang yang tersesat itu ada kehendak Allah di sana. Nah, itu misalnya ayat dan kemudian poinnya adalah bahwa yang disampaikan oleh kelompok Jabariyah itu landasannya apa? Landasannya adalah firman Allah juga. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim yudillu bihi may yasha gitu ya. Wa yahdi bihi may yasha. Dialah Allah yang menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki ataupun memberikan petunjuk kepada Ia yang Ia kehendaki. Nah, makna lain dari teologi itu adalah filsafat agama. Jadi sebagian memaknai teologi sebagai filsafat agama. Dengan demikian maka teologis bermakna cabang filsafat yang menjadikan Tuhan dan berbagai firman atau ajaran Tuhan, yaitu agama, sebagai objeknya. Ini agamanya bersifat umum ya, terlepas dari agama apapun juga. Bisa orang Kristen, Bahai, Islam, Buddhisme, Konfusianisme, Hindu, Yahudi gitu kan ya, ada Sikh, Zoroaster dan berbagai macam ajaran berbagai agama gitu. Itu masing-masing ada filsafatnya, dan filsafat yang mendasari munculnya agama itu disebut sebagai teologi. Artinya di sini melalui teologi gitu, kita menempatkan teologi dalam pengertian sebagai filsafat agama ya. Jadi melalui teologi kita menempatkan agama sebagai sebuah fenomena filsafat. Agama dimaknai sebagai ajaran yang merupakan produk perenungan dan penalaran yang bersifat deduktif. Deduktif kan itu ya. Jadi berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya dari ada pemikiran utama dulu, misalnya alam ini seperti apa, bagaimana kita memaknai alam, world of view kita terhadap alam seperti apa, dan kemudian dari sana dibuatlah berbagai macam penalaran sampai ketemu bahwa Tuhan ini ada, Tuhan itu ada, dan kemudian Tuhan ini memiliki sifat-sifat tertentu, dan kemudian Tuhan ini mengirimkan utusannya dan seterusnya, ada kitabnya menurunkan atau membuat berbagai macam aturan agama syariah dalam Islam misalnya. Nah, itu semuanya itu di kesimpulan-kesimpulan sampai ke arah sana itu diperoleh berdasarkan satu proses perenungan agama. Perenungan rasional ya, perenungan filosofis. Dan ketika kita membahas Tuhan atau menempatkan agama sebagai sebuah fenomena filsafat, maka saat itu kita sedang menggunakan teologi atau ilmu kalam. Di zaman dahulu pembahasan ilmu kalam, tadi saya ingin kembali dulu bahwa nanti kita akan ketemu nih, nanti kita akan sampaikan bahwa agama ini dimaknanya sebagai apa sih gitu. Kalau menurut teologi, agama dimaknai sebagai produk perenungan. Tapi kemudian ada juga yang memaknai agama sebagai produk dari hal-hal yang lain. Misalnya agama adalah produk budaya, agama ada produk sosial,
Agama adalah produk fenomena psikologis gitu ya. Agama adalah fenomena kekuasaan bahkan gitu kan dia, fenomena politik gitu. Nanti kita akan ketemu nanti ya, kita akan melihat ada beberapa ilmuwan yang melihat agama dari perspektif yang lain. Akan tetapi kalau berdasarkan pada perspektif teologis, maka agama itu adalah merupakan produk perenungan dan penalaran. Ini kita kan mata kuliah ini kan adalah new teologi atau teologi modern. Artinya ada yang disebut dengan teologi tradisional, dan teologi modern dan teologi tradisional itu dibedakan dari tema-temanya. Sesederhana itu sebenarnya. Apa bedanya antara teologi tradisional dengan teologi modern atau teologi baru? Itu perbedaannya hanya pada tema-temanya. Di zaman dahulu pembahasan ilmu kalam itu didominasi oleh masalah-masalah sifat-sifat Tuhan seperti keadilan, kekuasaan Tuhan ya, takdir, ketentuan Tuhan, status Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu adalah bagian dari Tuhan karena itu adalah kata-kata Tuhan, sifat Tuhan, dan itu artinya adalah bersifat qadim, bersifat terdahulu, atau Al-Qur'an ini adalah makhluk juga, sama seperti manusia, sama seperti malaikat, sehingga itu disebutnya tuh hadis atau baru gitu. Baru diciptakan, tidak muncul langsung bersamaan dengan atau secara inherent ada bersama Tuhan. Itu adalah tema-tema teologi tradisional. Juga dibahas ikhtiar manusia, batasan Islam dan kafir. Siapakah yang menjadi Islam, siapa yang disebut dengan kafir? Kan sangat terkenal tuh di kalangan kelompok-kelompok teman-teman harokah ayat Al-Qur'an, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang enggan untuk berada di bawah hukum Allah, maka dia adalah kafir. Apa itu kafir artinya? Atau konsekuensinya itu dibahas ke sana kemari, dan itu adalah salah satu tema yang sangat populer di teologi tradisional. Dan terkait dengan tema-tema tersebut muncul beberapa aliran teologis dalam Islam seperti Syiah, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, kaum Khawarij, dan beberapa aliran yang lainnya. Akan tetapi ketika kita sudah memasuki era baru, tantangannya juga baru, orang-orang juga melihat bahwa pembahasan-pembahasan yang terdahulu itu mereka bilang sudah kehilangan konteksnya. Sekarang orang sudah tidak lagi berbicara mengenai apakah Al-Qur'an itu makhluk Tuhan atau sifat Tuhan gitu. Sekarang nggak ada gitu. Jarang sekali orang yang membicarakan itu. Sudah out of date istilahnya. Nah, karena itu maka di era baru orang-orang itu lebih tertarik membahas berbagai isu modern sebagai objek teologi, misalnya pembuktian argumentatif tentang Tuhan. Karena apa? Karena masalah ini dihadapkan dengan pandangan materialisme yang mengaku bahwa akal pikiran manusia tidak akan mungkin bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kalau akal pikiran manusia itu difungsikan dengan baik, ini menurut materialisme ya, ujung-ujungnya adalah kesimpulannya adalah bahwa alam ini hanyalah yang sifatnya materi ini. Di balik hal-hal yang materi ini, di balik hal-hal yang bisa dicerap oleh panca indera ini, tidak ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah, ini ada tantangan terhadap masalah agama yang kemudian orang-orang memberikan jawaban atas pandangan materialisme ini dengan melakukan penelaahan agama secara filosofis, menjawab tantangan tersebut. Juga misalnya masalah pluralisme agama. Apa itu pluralisme agama? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya.
Kemudian juga ada feminisme misalnya. Ada juga masalah eskatologi, kehidupan setelah kematian ya. Ada masalah radikalisme, ekstremisme, ada masalah lingkungan. Itu ada teologinya itu, dan ada banyak sekali hal-hal yang lainnya yang dihubungkan dengan tema-tema baru teologi. Ini saja yang bisa saya sampaikan di sesi pertemuan pertama sebagai pengantar mata kuliah teologi atau new teologi atau teologi baru atau teologi modern. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.